Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik di rumah? Saya harap kabar adik-adik di rumah dan keadaan baik-baik aja ya. Tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan bersama Rosa. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Rosa akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, ajarkan kami agar mengerti kebenaran firman-Mu. Berkati firman Tuhan hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu yang lalu adik-adik sudah bersama-sama belajar tentang bagaimana kuasanya Allah menciptakan dunia ini. Dia juga memberitahukan kepada kita tentang belas kasihannya terhadap orang-orang berdosa. Saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang ketaatan firman Tuhan melalui Eli yang gagal menaati firman Allah. Cerita ini terambil dari kitab 1 Samuel. Kira-kira adik-adik dapat menemukan kitab Samuel di mana ya? Adik-adik dapat melihat gambar di samping ini. Ya, adik-adik dapat menemukan kitab 1 Samuel yaitu dalam Perjanjian Lama. Kitab ini termasuk dalam kitab sejarah. Cerita ini terambil dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat 12 sampai pasal yang keempat ayat 18 yang menceritakan tentang kejahatan anak-anak Eli. Nah, jadi Imam Eli ini adalah imam besar bagi bangsa Israel yang melayani ketika kemah pertemuan dan tabut perjanjian berada di Silo. Imam Eli juga mempunyai 2 orang anak adik-adik, yaitu bernama Hofni dan Pinehas. Anak Imam Eli juga melayani sebagai imam dalam kemah pertemuan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli? Mereka melakukan kejahatan, mereka berbuat dosa, mereka melawan Allah, yaitu mereka mengambil persembahan yang jemaat berikan kepada Tuhan. Mereka mengambil yang seharusnya bukan menjadi hak milik mereka. Mereka terus-menerus berbuat dosa. Mereka mencemarkan nama Tuhan, mencemarkan rumah Tuhan saat mereka melayani dalam keimanan mereka, dalam tugas keimanan mereka. Dan Eli mendengar tentang hal buruk yang anak-anaknya lakukan. Lalu Eli memanggil anak-anaknya dan berkata, "Ayah telah mendengar hal buruk apa yang kalian lakukan. Lalu siapa yang akan menolong kalian jika kalian terus berbuat dosa?" Tapi apa yang dilakukan anak-anaknya adik-adik? Adik-adik bisa lihat gambar di samping ini. Mereka tidak mendengarkan kata dari ayahnya. Mereka tidak mendengarkan teguran dari ayahnya. Mereka terus-menerus berbuat dosa. Mereka masih terus melawan Allah. Nah, Eli tidak dapat menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Imam Eli tidak memberikan hukuman kepada anak-anaknya. Dia hanya memberikan teguran kepada anak-anaknya. Dan lebih menyedihkan lagi adik-adik, Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Allah. Eli tidak mengajarkan anak-anaknya untuk menaati firman Allah. Dia tidak mendisiplinkan anak-anaknya. Dia tidak memberikan hukuman kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya berbuat dosa. Dan bentuk itu membuat Allah
tidak senang dan Allah memberikan penghukuman bagi dia. Tapi ketika penghukuman itu tiba, Eli tidak mengeluh karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh keluarganya itu akan mendatangkan hukuman bagi mereka. Nah, adik-adik, kita juga harus selalu menaati firman Tuhan. Eli sebenarnya ingin mengasihi Allah, ingin menghormati Allah, tapi dia tidak menempatkan Allah sebagai yang terutama. Dia tidak bisa mendisiplinkan anak-anaknya. Dia tidak bisa mengajarkan anak-anaknya untuk menaati firman Allah. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus selalu taat pada perintah Allah. Contohnya, orang tua kalian akan memberikan hukuman kalian ketika kalian melakukan dosa, ketika kalian melakukan kesalahan. Tentu orang tua kalian akan memberikan hukuman bagi kalian, untuk kalian. Memberikan hukuman untuk kalian. Karena apa? Karena orang tua kalian menaati firman Allah. Menaati firman Allah. Karena apa? Mereka ingin kalian tumbuh menjadi anak yang baik, anak-anak yang taat pada firman Allah, menjadi anak-anak yang baik. Orang tua kalian mendisiplinkan kalian, menghukum kalian, semua itu mereka lakukan karena menaati firman Tuhan, menaati Allah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan orang tua kepada kita, orang tua yang mengasihi kita, orang tua yang mendisiplinkan kita seturut dengan perintah Allah. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan hari ini. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita tutup dengan doa. Marilah kita minta doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk mengasihi Engkau, ajarkan kami untuk mempercayai Engkau, ajarkan kami untuk menaati firman-Mu. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah mendisiplinkan kami, mengasihi kami, untuk mengajarkan kami agar taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji dan mendengar firman Tuhan. Sampai bertemu di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.